ini kita ke hasil Liga 1 kemarin setelah week 11, lumayan ada banyak perubahan ya. Boleh lihat klasemen lagi? Karena kita bakal bahas nih Bali yang harus turun setelah kemarin dikalahin sama PSIS Semarang. Mana Bali? Posisi 8. Oke, peringkat ke-8 ya. Kemarin mereka kalah sama PSIS. Nah ini kalau PSIS ngelihatnya, mereka main bagus secara overall atau kayaknya cuma bagus di babak pertama aja, di babak kedua Bali yang bangkit atau gimana nih Bung Yuke? Itu pertandingannya menarik lah. Anyway, itu pertandingan yang menarik ya. Lebih menarik itu daripada Persija lawan Persib. Iya betul. Kenapa tuh Bung Yuke? Agresivitas, determinasi, intensitas, fighting spirit, semua mereka tumpahkan ya di lapangan itu. Terutama Semarang ya di babak pertama, wah luar biasa. Seperti tersengat listrik ya, mainnya kencang banget. Dan ya Bali kalau nggak memberikan perlawanan ya bukan Bali. Tetap kan mereka dengan kualitas pemain yang mereka miliki, mereka berusaha lah. Terutama di babak kedua ya mereka bangkit. Tapi menurut gua ini pertandingan yang sebenarnya seimbang lah sebenarnya sih. Kalau babak pertama milik Semarang, babak kedua milik Bali, walaupun akhirnya kan skor beda gitu karena kita lihat Semarang mampu memanfaatkan peluang-peluang yang mereka punya gitu. Dua sisi PSIS sebenarnya. Kalau main away mereka berantakan. Mereka hancur loh waktu lawan Dewa United ya 2 minggu. Dewa United ya 2 minggu lalu di Tangerang. Ini mereka di setiap kali main di Jatidiri mereka pasti dapat poin, setidaknya 1 poin. Dan ini gambaran mereka memanfaatkan kandangnya dengan sangat baik gitu ya. Dan Gali Freitas itu kan 2 tahun lalu aku sempat ngomong bahwa ini pemain Timor Leste ini harus mainnya di Liga Indonesia. Kenapa? Karena dia punya kemampuan yang baik dan terbukti ya, golnya luar biasa. Itu golnya. Gila itu gol sempit. Gila itu. Ya, gol itu visioner. Iya, gol sangat visioner itu. ya ini artinya juga kita bisa ngelihat ya bagaimana build up serangan dari PSIS itu benar-benar bagus, sangat terstruktur, terutama di babak pertama. Iya, terutama babak pertama dan kemudian golnya itu kan benar-benar murni ya, lewat dari garis gawang sehingga nggak bisa dipungkiri bahwa gol pertama PSIS memang harus disahkan karena terlepas belum ada VAR dan segala macam itu kelihatan dari tayang lambat itu memang udah lewat masuk garis gawang, sepenuhnya bola lewat garis gawang. Dan memang PSIS ini lebih menjanjikan musim ini ya, ditangani Agius ya. Pemain-pemainnya itu pas gitu, pairingnya pas gitu ya. Terus Fortes udah kembali lagi. Ya, musim betul, lalu Fortes kan, musim lalu kan Fortes nggak ada Fortes kelihatan tuh. Semarang nggak punya tujuan mainnya kan. Sekarang Fortes balik lagi. Terus Marukawa juga oke gitu ya dengan identitas yang kita kenal ketika dia bersama Persebaya. Terus tambah lagi Gali Freitas, Dewangga semakin dewasa gitu kan, semakin mateng. Terus Wahyu Prasetyo juga belakangnya kuat juga. Wahyu malah dipanggil timnas ya kan Wahyu Prasetyo kan. Jadi Dewangga ya yang tahun lalu flop sekarang jadi bangkit lagi. Bagus. Nah itu dia, ini timing yang pas lah untuk si PSIS kalau mereka mau terus mencuat ya. Sebaliknya untuk Bali United, ini memang fase-fase warning ya. Fase-fase yang sulit untuk Teko ya. Kayaknya sih gitu kualitas pemainnya nggak banyak berubah, tapi cara mainnya udah dibaca. Oh iya. Udah dibaca, Jadi gitu. mereka itu udah gampang Itu kan repotnya sebuah tim yang pemainnya itu aja dari dulu ya. Dari mereka juara 2 kali berturut-turut kan pemainnya nggak banyak berubah ya. Paling yang masuk adalah Jefferson masuk, tapi kan selebihnya pemain-pemain yang sama gitu dan ketebak jadi ya semua bisa menebak gerakan dari Spaso, semua bisa menebak gerakan dari Privat Embarga, Besa juga bisa ketebak. Jadi dan lini belakang mereka ya terutama ya belum ada sosok yang bisa menggantikan posisi terdahulu di center back mereka. Ini yang jadi apa kendala bagi Bali United, dan ini udah kekalahan keempat mereka, kekalahan ketiga di kandang lawan. Nah kalah tandang ini yang akan sangat merepotkan Bali ya. Ya ini tapi Teko posisi masih aman ya sih? Nggak tahu sejauh ini. Belum tahu. Belum ada isu-isu apa-apa Belum. Tapi kalau dia kalah lagi berikutnya lawan Rans lagi. Berikutnya Rans ini kan lagi naik ya. Udah hitam nih Rans nih. Itu bisa ya agak goyah juga ya karena dari keseluruhan 5 pertandingan keseluruhan yang termasuk laganya mereka lawan Liman itu gitu yang di ACL itu ACL playoff kan udah 3 kali kalah Bali itu kan untuk tim seperti Bali 5 laga terakhir 3 kali kalah itu kan something gitu. Dan mereka kalah 1-5 di ACL itu, terus mereka juga kalah 1-3 di Borneo, artinya tandang itu benar-benar merepotkan mereka jadinya. Ya, tapi kalau kita kembali lagi nih ke PSIS, ini Gali Freitas kita lihat ya, tadi Mas Gito juga bilang ini adalah salah satu aset nih artinya ya dari Timor Leste. Yang memang aset harus dimanfaatkan. termahal saat ini di PSIS setelah Arhan. Aset termahal. Berapa Amir? Tadi gini,
aku tuh sangat menganggap waktu keputusan 51 kok ASEAN ya gitu kan. ASEAN kan biasa-biasa aja gitu, tapi ternyata Ternyata ada Gali juga, Freitas yang ya. terbukti. Nah kalau Mas Gita sendiri melihatnya Julian nih, Garcia juga sampai ya. sejauh ini Sampai sejauh ini sih oke aja Gali Freitas, walaupun masih ada berapa kali off pertandingan, tapi terbukti bahwa masih muda pula ya. Dan terbukti kemarin di AFF Under 23 juga dia nggak ada ribut-ribut, dia tidak dimainkan oleh Timor Leste ya. Yang penting adalah dia bermain dengan baik di klubnya gitu. Bung Ike melihat Gali Freitas, Ya, semoga ini jadi pintu masuk untuk pemain-pemain Timur Leste yang lain. Iya, betul. Karena banyak loh secara individu pemain-pemain yang bagus di Timor Leste. Iya, individu Iya. benar. Dan ini kan sebenarnya salah satu tujuan yang akhirnya terdeliver gitu Iya, ya. Kenapa kita pakai kebijakan pemain ASEAN kan? iya. Karena banyak pemain-pemain ASEAN yang main di sini tuh pemain-pemain timnas ASEAN. Iya. Jadi betul. kita ikut mematangkan pemain-pemain ASEAN dari negara lain gitu ya. Iya. Makanya jangan bukan negara iya. sendiri jadinya Om Ike Iya, ya. makanya jangan heran nanti kalau margin goal itu margin skor kita melawan tim-tim seperti Timor Leste, Filipina akan berkurang. Agak berkurang karena udah dimatangkan pemain-pemainnya di sini gitu ya, udah digali dulu. Itu sangat cerdas. Cerdas, siapa yang cerdas Om Ike? Itu sarkas sebenarnya. Aduh, Om Ike hari ini banyak banget sih. Tapi sebenarnya gini, kata-kata yang kita jadi- nggak apa-apa mencerdaskan negara lain, tagline. asal liga kita juga jadi bagus gitu loh. Karena Oh ini jadi liganya juga nggak bagus-bagus. Kan gini, kalau Premier League kan mencerdaskan negara-negara lain juga, tapi kan Tapi liganya dia jadi liga naik, termahal kan. iya. Ya. Laku dijual di mana-mana. Itu sebenarnya cita-cita banyak orang sepak bola bahwa liga kita tuh laku dijual kemana-mana. Tapi ini nggak laku ya? Belum tahu. Kan masih lokal yang ngambil. Oh, Jadi belum yang datang ditawarin. tuh Filipina, Iya. terus Myanmar, Iya. Timor Leste. Timor Leste. Udah, ini Thailand sama Vietnam nggak mau kesini. Dan sekarang kan kalau dilihat dari seluruh pemain asing tuh 30 orang Brazil loh, pemain Brazil, 10 orang Filipina loh. Jadi itu yang 30 terbanyak Brazil. kedua jadinya. Karena sebenarnya Filipina juga itu dia duit kewarganegaraan juga. Iya, di warga negara. Paspornya paspor Filipina, tapi sebenarnya dia bukan orang Filipina asli kan. Jadi kayak bule juga Ya, di kayak sini. Julian Garcia, Iya. kipernya Arema itu kan orang Inggris Schwarzer ya, Iya. Julian Schwarzer ya. Kayak gitu-gitulah. Ya. Ini menarik ya kalau kita bahas PSIS, ini bisa-bisa PSIS kalau konsisten terus menjanjikan berarti ya. di Bisa musim ini ya. melesat itu ke atas itu. Ya. Sekarang Hati-hati. tadi Tapi kalau lihat klasemen, lihat deh klasemen Iya, dia. aku juga mau Itu ngomong kan sih, aneh-aneh klasemen nama-nama di atas itu tuh. Madura. aneh-aneh? Yang nggak Oh, ada nama Madura yang- biasa di atas. Ya. Di awal-awal kan Madura. Barito Borneo Putra, Rans. Ya, Borneo yang Barito. konsisten Borneo ya. Borneo konsisten, Madura iya. Tapi kan Rans tuh nggak pernah di atas. Barito juga. Iya, Barito juga. Iya. Iya, nah, Bagus lah. Persebaya nih sekarang malah bagus, posisi 6. Dari waktu dipegang Aji dengan 1 kali menang, Iya. 2 kali imbang dan 3 kali kalah. Sekarang Uston Nawawin itu udah 4 kali menang beruntun. Jadi coach aja nggak bagus. 4 kali Iya, menang beruntun. lagi penurunan. Oh. Makanya dia. Kan terbukti pegang Persikabo juga nggak terlalu bagus juga Oke, dia. Kan. iya. Tadi kalau kita lihat Barito di posisi kedua ya, Iya, itu Barito. juga diuntungkan karena Borneo ini dikalahin sama Persebaya ya, jadi Iya. mereka kayak jadi tukeran Kesempatan, tempat switch. iya. Itu kemenangan keempat Uston ya itu ya. Iya, keempat beruntun luar biasa sih. Namanya berubah loh sekarang, Uston Nawawin, bukan Jadi, Nawawi lagi. jadi sebenarnya ya, kalau gue bilang sih memang pas apesnya Aji aja. Ketika dia mulai liga itu nggak semua pemainnya komplit, pemain terbaiknya nggak komplit. Terutama Ze Valente. Ze Valente kan sempat hilang berapa 4 game gitu. Kemarin bagus deh ya. Begitu dia comeback, langsung rebound tuh Persebaya itu. Dan gue lihat kemarin kembali ke cirinya dulu waktu eranya Aji, main 1-2 sentuhan tiki taka, wih itu Itu enak gol bener keduanya, nontonnya. golnya keduanya benar-benar sentuhan, Iya. dua sentuhan itu. Enak banget nontonnya. Dan dia lempar ke tiang jauh yang nggak ketebak lah pokoknya. Nah, ini berarti sayang banget ya kemarin memang momentumnya Coach Aji kemarin memang tidak Iya, menguntungkan. Tidak menguntungkan lah. Dan biasanya memang kalau terjadi pergantian pelatih itu pemain-pemain pelapis itu punya motivasi untuk Oke. dapat kepercayaan. Dan lihat deh kan kombinasi lapangan tengahnya beda gitu. Andri kan sekarang dimainin terus tuh Andri tuh. Sejak Uston pegang Andri main terus dan menang terus Iya. gitu. Sebelumnya kan lini tengah itu kan diisi pemain-pemain lawas ya, ada Alwi Selamat, ada Hidayat gitu ya. Terus ada pemain lain juga yang tampaknya itu coba diramu lagi oleh Uston, dibuat komposisi ataupun juga pairing yang baru, tambah lagi Ze Valente balik, ketemu lagi mainnya. Dan menarik week 13, masih 2 minggu lagi. Iya, iya. Nah, week 13 kan mereka ketemu Arema. Tuh Z ketemu bapaknya tuh, kita lihat siapa yang menang. Dan Arema kan lagi bagus-bagus juga ya, 2 Iya. pertandingan di tangan pelatih baru. Fernando Tapi Valente paling menang. tidak, ini untuk tim-tim yang disebut-sebut spesialis papan bawah ya, kayak Barito gitu kan ya. Iya.
terus mungkin Rans lah yang Rans kemarin juga, juga yang kemarin di di bawah. bawah. Ini mereka bukan nggak mungkin survive nih. Ini udah sepertiga perjalanan Iya, loh. betul. 11 game ini total kan 34. Iya. Jadi di posisi ini sampai sepertiga perjalanan ini Udah sesuatu mendulang loh. poin mereka ya. Iya. Jadi ntar boleh jadi akan ada tim degradasi baru. Karena Itu di bawah ada Karena logikanya gini, Bayangkara. gini Tan. Biasanya masuk week 30, Barito itu baru kumpul 20 poin. Ini Rans baru kumpul 19 poin. Sekarang dengan week 11 mereka udah 20 poin, artinya mereka setidaknya kalaupun mereka nanti agak berantakan kan mereka ada di posisi 10, 11, 12 nggak akan ke bawah jadinya. Nah ini tapi kalau ngomongin itu Rans berapa tuh poinnya 19 ya. Ini Rans 19 ini jumlah poinnya mereka sama musim lalu startnya Sama, jauh ya. tapi beda- Sama musim beda lalu yang jumlah selesainya. gamenya. Oke, ini udah ke 11 ya artinya. Ini berarti masih banyak banget kesempatan bagi Rans. Tadi Om Ika juga bilang Rans ini juga nggak bisa ditebak ya permainannya. Nah kalau sejauh ini performa Rans sendiri, Bung Ika melihatnya akan melesat sejauh mana nih Bung di Liga 1 ini? Musim sekarang. Mungkin dia kalau pas ketemu lawan-lawan kuat ya, dia belum ketemu sama Semarang, dia belum ketemu sama Persis Solo ya, belum ketemu sama Bali. Kalau mereka bisa lewatin Persija belum juga ya? belum. Jadi kalau mereka bisa lewatin paruh musim dengan poin 30 aja itu aman lah menurut saya. Jadi target realistisnya Rans kan tetap bertahan ya. Cuma yang menarik ini kan pemain-pemain level 2 semua yang ada di Rans ini. Iya betul. Bandingin sama Barito yang banyak nama-nama benar ya. Artinya ini kan upaya dari pemain-pemain level 2 ini yang coba untuk show off gitu ya ke Mereka juga publik. punya kualitas Iya, gitu ya. buat mereka naikin value-nya juga musim depan. Jadi lihat tuh kayak Antonio Putro, terus siapa namanya si Tanggang itu pemain yang dianggap udah out of date, ada si Koko ya, Koko Ari. Jadi oke lah menurut gue ini tim yang dengan budget terbatas. Gue sempat ngobrol sama Mas Eki nih. Ini gajinya nggak lebih dari 4 atau 5 M semusim loh. Semuanya Iya, jadi irit banget gitu loh. Dengan operasional yang terbatas, mereka bisa ciptain tim yang kompetitif. Artinya kan itu bukan alasan ya untuk yang lain juga bisa juga Bisa harusnya. juga Yang penting mempres- cara manage-nya gimana, terus collecting pemainnya, scoutingnya, coachingnya bisa Rans tuh. Terus mereka juga nggak banyak show off ya siapa aja pemainnya. Iya. Kemarin tuh nggak banyak berita-beritanya Iya, juga ya, nggak- tapi iya. diam-diam ternyata luar biasa. Ini ada hubungannya nggak sih kalau Rans ini kan nggak ada tekanan dari fans beda sama tim-tim Bisa, lainnya? Bisa, Bisa, jadi, bisa. bisa juga. Karena kita lihat kan ada dua tim yang bagus ya, setidaknya kalau di kandang sendiri. Dewa kan juga bagus ya, Dewa terlepas. Walaupun belum sebagus Rans, tapi mereka konsisten permainannya. Artinya apa? Nggak ada tekanan supporter itu kan sangat membuat pemain bisa Lepas bermain ya. relax dan segala macam. Tapi Barito pun sekarang kan banyak fans ya kalau main di kandang, tapi mereka juga lepas dari tekanan itu. Artinya pemain-pemain dipegang Rama Darmawan yang memang tangannya bagus, terus ada Makan Konate di sana, ada banyak-banyak pemain-pemain lama yang pernah punya nama di kancah sepak bola nasional kayak Rizky Pora, kemudian Bayu Pradana dan segala macam. Ini membuat mereka ya tidak mengejutkan seperti Rans lah, mereka ada di posisi kedua, walaupun aku nggak yakin bahwa mereka akan ada di sana terus. Tapi kan biasanya Barito udah 2 musim kan mereka selalu langganan di bawah ya. Berebutan untuk tidak terdegradasi. Kali ini mereka benar-benar rasa-rasanya akan aman gitu. Malah Persita itu sejak mereka mengalahkan Persija kan mereka udah 1 kali draw 6 kali kalah ya berturut-turut. Kalau Persita musim lalu tuh Bagus menjanjikan ya. ya. Jadi ini nggak ya udah ganti pelatih belum sih, ini belum ya dia? Siapa? Persita. Masih si Masih Edmundo, kan? masih Edmundo. Sebentar lagi ganti kayaknya. Iya kayak. Tapi di bawah Persita tuh ada Arema. Kemarin Ya, Arema lawan Bayangkara ya? Arema lagi bangkit sekarang 2 kali Dua kali menang berturut-turut beruntun. menang ya. Tapi Bayangkara baru 5 poin. Iya, kalau Bayangkara sih emang sepertinya sudah diprediksi ya. Iya. Dan ini menariknya adalah Arema week ke-12 ini akan ketemu Persita di Bali. Ah, itu kesempatan dia juga Iya. ngambil ya. Kesempatan dia juga ngambil untuk bisa ke posisi yang lebih baik, dan Persitanya semakin tertekan nih kalau nggak menang lagi. Wah, ini bisa. Dan lucunya tuh Arema tuh gini Tan, dia kan punya Gustavo Almeida yang top scorer dengan 9 gol ya. 2 pertandingan ini Gustavo Almeida cuma main 1 babak loh. Jadi ada pemain lain yang bisa cetak gol ya. Mereka bilang menang sekarang ya. Nah, itu dia, itu kelebihan Arema itu pelatih gitu ya. Lagi-lagi pelatih si Papa Valente ini ya. Papa Valente. Pedro Valente. Itu bisa mengubah mentalitas, terus skema mainnya nggak lagi tergantung sama sosok Almeida, tapi lebih kolektif, dan dia mainin pemain lamanya, striker lamanya Arema yang ternyata masih potensial. Kan selalu dipasangin tuh belakangan tuh Rafli sama si Drogba. Rafli ya yang itu ya. Rafli sama si Dedik Drogba itu. Dedik. Yang itu dua-duanya itu ternyata bisa langsung tune in gitu loh. Jadi tanpa Almeida pun
mereka bisa tetap tajam gitu dan mainnya lebih ini gitu, lebih fluid, dan lebih bagus gitu, lebih kompak gitu loh. Semua ikut terlibat karena pemain-pemain Arema sebenarnya secara kualitas bagus-bagus kok. Iya, oke, Ada kok, Dendi, ada Rafli. Itu kan main timnas semua tuh, ada Dedik, terus ada Arkan Fikri. Yang kita tahu mereka udah punya jam terbang gitu. Nah, di tangan pelatih yang tepat ya ternyata mereka bisa bounce back. Sama juga kayak di Rans ada Almeida tuh pelatih bagus Arema dulu. Sekarang di Rans gitu. Iya. Ini artinya memang optimis ya melihat bagaimana Arema bisa pelan-pelan bangkit Mas Gita. Ya, harusnya seperti itu ya. Karena lawannya Persita lagi turun, mereka lagi meningkat naik. Mungkin kedepannya mereka akan sulit kalau nanti ketemu dengan Madura lagi. Tapi sejauh 2 pertandingan dan rencananya kan Papa Valenti ini menginginkan Arema balik lagi ke Jawa Timur setidaknya. Nggak tahu bisa diterima lagi atau enggak ya, karena dia menganggap bahwa ada 2 hari latihan yang berkurang pada saat mereka harus selalu terbang ke Bali, ke Bali dan sempat dia bilang bahwa Gajayana mungkin dia belum tahu sejarahnya kenapa nggak bisa main di Malang ya. Anaknya nggak ngasih tahu tuh pasti. Jadi kalau memang mereka bisa main di Jawa Timur mungkin akan lebih menguntungkan ya buat Arema karena nggak harus terbang kemana-mana. Waktu recovery-nya nggak butuh banyak. Karena waktu pertandingan week pertama lawan Dewa itu sebenarnya mereka harusnya menang ya. Itu kalau nggak karena penyelamatan kipernya Dewa itu. Itu Simon ya? Bukan Simon, waktu itu belum Simon belum si yang mantan Persib itu. Oh, si Deden itu. Waktu itu dia ada 8 penyelamatan ya. Harusnya Arema menang. Jadi secara permainan sebenarnya Arema tuh fluid kalau mau gitu. Oke, ya. Kita doain aja ya semua tim-tim yang lagi ada di bawah bisa bangkit pelan-pelan, yang di atas juga tetap bisa mempertahankan permainannya. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Dan kita doain juga ya, pokoknya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Semua liga-liga di Indonesia, timnas juga semuanya oke semua. Termasuk kerjaan kita lancar semua ya, biar mudah-mudahan ya. lancar. Oke, Vicky, makasih Mas Gita, makasih banyak. Sama-sama. Jadi makasih banyak udah nonton. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.